T-Talk Digitally Yours. Kami bersama saya BEM di T-Talk, obrolan khusus tentang teknologi. Seperti biasa, T-Talk menghadirkan beragam pembicaraan, beragam diskusi dengan beragam narasumber yang luar biasa. Dan hari ini pun kita kehadiran seorang narasumber yang saya yakin akan mampu memberikan insight yang luar biasa ke kita. Nah, apa sih sebenarnya topik yang ingin kita angkat di diskusi kali ini atau episode kali ini? Tapi sebelum kita ngobrolin tentang topik yang lebih spesifik, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya, Vindisan semuanya, bahwa saat ini data itu merupakan satu sumber yang luar biasa buat semuanya. New oil kata semua pihak. Nah, terkait dengan pentingnya data, kemudian sekarang juga semuanya mengandalkan data, semua mengumpulkan data untuk membuat sebuah kebijakan yang strategis untuk perusahaan. Tentunya kita juga harus sadar bahwa data harus di-manage dengan baik, dilindungi dengan baik, dan bagaimana mengelola data ini sehingga mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan kepada sebuah perusahaan. Nah, tamu kita kali ini akan membantu kita untuk ngobrolin banyak hal tentang pentingnya backup, pentingnya replikasi, dan bagaimana sih memanage data sehingga data ini bisa optimal terhadap bisnis. Nah, itu akan disampaikan oleh beliau. Langsung saja saya perkenalkan tamu kita, tamu istimewa hari ini, Mbak Habisanti. Selamat pagi ya. Sekarang pagi ya. Sekarang pagi. Tapi mungkin Vinizan bisa menontonnya anytime ya. Yes. Oke, ini pagi agak mendung-mendung tapi suasananya cukup syahdu di sini di sebuah tempat yang lucu banget di Jakarta Barat. Tapi kita akan ngobrolin nih Mbak Habisanti. Nah, sebelumnya saya kenalin dulu, Mbak Habisanti adalah Country Manager Vim untuk Indonesia. Ya, nah, kita pagi. Selamat pagi semuanya. Mas, pagi semuanya. Nah, Mbak, tadi kan sebelum kita mulai acara ini kita sempat ngobrol-ngobrol ya, bahwa kalau kita bicara masalah bisnis sekarang, semua mengandalkan data. Apalagi ini ya, semua transformasi digital sedang diakselerasi, semua menuju ke sana, dan saya rasa semua pelaku bisnis sekarang memang sedang melakukan digitalisasi, semua menuju ke sana gitu. Dan data ini menjadi satu harta yang paling luar biasa. Tanpa data sebuah bisnis gak bisa memberikan respon to market yang cepat, yang cerdas, yang strategis. Tetapi kalau data ini sudah korup misalkan, atau data ini tidak bisa digunakan dengan baik, atau misalkan downtime misalkan, itu kan luar biasa mengganggu sebuah bisnis. Nah, makanya hari ini tuh kita mengundang Mbak Santi untuk bisa cerita ke Vindisan sekalian tentang solusinya nih, solusinya supaya para pebisnis ini mampu memanage data dengan baik, dengan secure, dan paling nggak nanti bisnisnya bisa berkelanjutan. Ini kan penting banget ini. Kalau itu udah selesai, sudah deh, bisnis bisa berhenti, kompetitor bisa mengambil kesempatan, selesai. Betul. Nah, ini aku pengen diceritain dong, Mbak. Vim ya, Vim ini kita banyak baca, ini solusi untuk backup dan replikasi atau replikasi. Ini boleh dijelasin nggak ini kepada Vindisan semuanya? Oke. Bisa Mas. Jadi Vim itu kita adalah solusi di backup dan replikasi. Nah, asal mula dari Vim sendiri, kita itu perusahaan yang headquarternya ada di Europe, tepatnya Switzerland. Jadi apa sih sebetulnya backup dan replikasi itu ya? Itu adalah solusi gini, konsep backup dan replikasi itu sama seperti kalau kita mau bicara dari segi layman terms, itu adalah seperti asuransi kesehatan gitu ya. Kita membeli asuransi kesehatan untuk memproteksi diri sendiri dan juga keluarga gitu kan. Jadi kita bayar gitu. Nah, asuransi kesehatan ini kan kalau sampai amit-amit terjadi apa-apa dengan kita atau dengan kepala keluarga kita itu nggak sampai misalnya anak nggak sampai putus sekolah, dapur masih ngebul gitu kan. Jadi
life goes on as it is gitu. Walaupun something happen to us, karena perusahaan asuransi itu membayar tunjangan gitu kan. Jadi anak masih tetap bisa sekolah segala macam. Nah, konsep itu adalah yang ditawarkan seperti solusi dari FIM, yaitu memproteksi data perusahaan. Tadi yang seperti Mas bilang, sekarang itu kan semua perusahaan menuju ke digitalisasi ya, sedang bertransform. Memang saya baca di salah satu survei dari Frost and Sullivan mengenai survei transformation digital, itu semua perusahaan sedang menuju hampir 99% semua perusahaan itu menuju sedang melakukan transformasi digital, Mas. Tapi memang beda-beda levelnya ya, ada yang sudah lebih advance, ada yang baru mulai. Tapi intinya semuanya tahu bahwa mereka itu perlu go digital. Nah, when company go digital itu pasti menghasilkan namanya data gitu kan. Nah, data itu jadi apa yang dilakukan oleh solusi seperti FIM adalah kita memproteksi data perusahaan dengan mengencourage perusahaan tersebut melakukan backup gitu dan replikasi. Backup adalah kita jadi kalau metode di backup itu best known method adalah 3, 2, 1. Apa itu Mbak Santi? 3 adalah setiap data perusahaan kita harus copy 3 kali to be safe. Terus 2 adalah di 2 media yang berbeda, misalnya satu di tape, satu lagi misalnya di disk gitu ya. Jadi dua tempat. Nah, yang satunya itu adalah satu mungkin offsite. Kalau bisa jangan connected with internet, atau offsite itu bisa di cloud gitu. Jadi intinya 3, 2, 1 itu adalah best known method to protect your data, to backup your data gitu. Nah, jadi when balik lagi ke seperti asuransi itu, kalau sampai terjadi apa-apa, misalnya kan sekarang itu musim hujan ya kan, banjir, nah itu. Nah, kalau kantornya kebanjiran, server kantor misalnya amit-amit sampai ke kantor yang masuk kebanjiran, habis dong data production ya kan. Tapi no worry, kan perusahaannya sudah ada backup data gitu, a set of backup data yang mungkin dia taruh di cloud yang tidak terimpact, atau dia taruh di offsite, tidak satu lokasi dengan perusahaan dia yang sekarang. Dia bisa tinggal merestore ya kan, merestore balik datanya itu ke production, dan business goes as usual gitu. Atau yang sekarang lagi hot, ransomware. Ransomware itu adalah an act of dari mana lah ya, itu sekarang lagi banyak. Jadi action bahwa dia meransom satu perusahaan, menahan satu perusahaan masuk ke sistem satu perusahaan, dan perusahaan itu tidak bisa berbuat apa-apa di sistemnya sampai bayar dulu. Nah, gitu. Padahal kalau dibayar juga belum tentu dibuka ya. Betul. Nah, itu negosiasinya kan kita mau nego gimana ya, dia mau berapa ya kita harus bayar kan. Kalau enggak kita mau masa bisnis nggak jalan, production nggak bisa jalan kan. Nah, tapi kalau kita ada backup data itu kita no worry gitu loh. Mau di ransom ya udah, kita udah ada backupnya ya. Kita udah ada backup gitu. Jadi business goes on, there is no downtime gitu loh. Jadi karena kan seperti Mas bilang, kalau sampai downtime kan customer kecewa ya kan, customer nggak percaya lagi gitu dengan sistemnya gitu ya. Jadi no downtime. When you have backup, tidak ada downtime gitu in your business. Jadi itu konsepnya sebetulnya dari solusi FIM, di backup dan replikasi. Kalau gitu. replikasinya sendiri Mbak, ini kan kalau saya menangkapnya ini semacam mengikuti tren untuk virtualisasi gitu ya. Nah, boleh dijelasin nggak Mbak? Misalkan ada perusahaan-perusahaan yang mengatakan, loh gue kan belum melakukan virtualisasi gitu, so kenapa saya harus butuh misalkan? Nah, itu bagaimana itu? Sebetulnya solusi FIM sendiri itu memang awal mula di establish ya, dengan menggunakan konsep virtualisasi machine gitu. Jadi waktu itu lagi banyak dulu itu kan satu server satu aplikasi gitu kan. Terus belakangan keluar satu server bisa dibagi jadi beberapa virtual machine di dalam gitu. Nah, konsep backup FIM itu memang dibuat awal mula dengan membackup each virtual machine, setiap virtual machine itu gitu. Tapi kita di-establish di 2006. Jadi FIM ini considered as a young company, baru umur 15 Mas, baru teenagers. Iya, teenagers tapi sudah melesat ya. Betul. Nah, setiap tahun kan kita progress gitu kan, kita improve, kita punya produk segala macam, kita sadar bahwa ada perusahaan yang memang belum
belum melakukan ada yang masih physical server lah, bare metal kita sebutnya, satu server ya semuanya satu aplikasi gitu. Itu sekarang kita juga sudah bisa gitu. Jadi as time goes by ya, yang belum virtual machines masih bare metal, oke, kita bisa backup. Yang udah VM obviously kita juga sudah bisa backup, dan kita juga sudah bisa backup ke cloud. Jadi kalau dia ada virtual machine di cloud itu kita juga sudah bisa gitu, Mas. Ya, Mas Santi, saya tertarik dengan tadi ya, mungkin kaitannya dengan misalkan bencana atau downtime yang tidak direncanakan. Kan ada ya downtime yang direncanakan, tapi ada juga yang karena bencana tiba-tiba downtime. Nah, ini terkait dengan kecepatan replikasi sendiri. Kalau saya bayangkan dulu sebelum ada solusi yang barangkali saya yakin nih bisa dijawab oleh Vim. Tapi jika tidak ada solusi, saya membayangkan betapa repotnya dan betapa lama waktu yang dibutuhkan, mungkin bisa berhari-hari atau mungkin bisa berbulan-bulan. Belum konfigurasinya yang luar biasa rumit. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada Vinizen, kepada para pebisnis semuanya tentang sejauh mana sih ini kemampuan replikasi, kecepatan, backup dan sebagainya yang ditawarkan oleh Vim, sehingga perusahaan gak usah khawatir lagi deh gitu. Downtime ya pasti terjadi downtime, tapi pasti dalam hitungan yang tidak lama gitu. Betul. Nah, ini monggo bisa dijelaskan. Oke. So tadi yang Mas bilang mengenai downtime itu benar. Jadi maksudnya ada downtime yang memang direncanakan. Biasanya perusahaan mau maintain ya, melakukan maintenance dari sistem. Tapi biasanya zaman sekarang, di zaman yang serba kompetitif ini, saya pernah ngobrol dengan satu customer yang bilang dari 365 hari downtime cuma boleh 1 hari. Itu pun plan ya, plan yang sudah. Jadi nggak di luar dari itu, jangan ada yang nggak plan downtime gitu, saking kompetitifnya. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa di-provide sama Vim untuk kita make sure bahwa customer nggak ada downtime ya, Mas ya. Betul. Nah, adalah sebetulnya itu beda-beda. Jadi ada di fitur Vim sendiri, V11 ada yang namanya CDP, Continuous Data Protections. Continuous Data Protections ini adalah apa? Kalau dulu-dulu, kalau solusi yang dulu-dulu yang belum ada CDP, kita biasanya melakukan replikasi dari data. Kan data itu berubah terus, karena kalau misalnya bayangin e-commerce, salah satu e-commerce yang setiap detik, setiap menit akan ada transaksi, ya kan? Orang beli lah, perusahaan beli atau segala macam. Jadi setiap detik dia itu ada penambahan data, ya kan? Nah, kalau tidak ada solusi CDP, biasanya replikasi dari data, incremental transaksi itu hanya dilakukan, direplicate setiap mungkin atau di backup 1 jam gitu kan. Tapi kalau dengan solusi CDP itu kita membackup dalam hitungan detik. Nah, gitu. Jadi memang tidak semua aplikasi ya itu perlu di backup dengan menggunakan CDP. Jadi itu bisa dipilih-pilih, Mas. Mau aplikasi yang mana? Prioritasnya mana? Prioritas. Gitu ya? Yang penting yang mana gitu kan? Misalnya either finance atau either finance biasanya berrelated dengan transaksi. Itu memang karena CDP itu kan kalau dia setiap detik melakukan backup itu kan resources networknya juga banyak gitu ya. Tapi itu salah satu usaha, salah satu fitur dari Vim yang memake sure bahwa kalau jenis perusahaannya adalah perusahaan yang high transactional atau transaksinya itu tinggi, itu tidak ada downtime dengan menggunakan CDP gitu. Luar biasa ini solusinya ya. Jadi nggak usah khawatir lagi nih Vinizen yang memiliki bisnis. Tadi seperti ceritakan Mbak Santi bahwa kita bisa memilih mana yang kita bisa prioritaskan untuk solusi yang tadi ya Mbak ya, per detik ya tadi ya backupnya. Ya karena kita bisa mikirin, bisa bayangin ya kalau misalkan salah satu aplikasi aja gitu ya, atau salah satu aplikasi lah katakanlah itu berhenti downtime, kemudian kita tidak memiliki solusi backup dan replikasinya, ini bisa teriak-teriak. Apalagi kalau misalkan transaksi tinggi gitu ya, itu bisa berhenti. Kemudian kayak e-commerce gitu ya, dan dengan begitu program promosinya yang begitu cepat gitu, kalau misalkan itu tidak disupport dengan solusi yang mantap, dengan solusi yang reliable juga, barangkali ya customer bakal ngamuk-ngamuk misalkan. Betul, Mas. Apalagi katanya sekarang itu
zaman loyalitas yang berbeda ya Mbak ya. Iya. Beda sama dulu ya. Kalau Iya. dulu mungkin cinta sama brand itu aja gitu. Nggak peduli brandnya melakukan seperti apa. Tapi sekarang Ya. persaingan semakin tinggi, bisa beralih ke yang lain Betul. gitu. Nah, makanya pastikan buat Finizen, bisnis Anda, bagaimana Anda harus memiliki solusi backup dan replikasi yang andal untuk memastikan bahwa Anda bisa mengoptimalkan data dan juga mengoptimalkan fungsi dari masing-masing aplikasi atau apapun yang bisa support bisnis Anda secara optimal. Nah, Mbak, menarik banget ya Mbak. Tadi bicara masalah tadi Mbak Santi bilang ada banjir gitu, dan belum lama ini juga kita mendengar ada insiden kebakaran gitu, yang bisa yang berdampak kepada banyaknya situs, kemudian email atau apapun yang downtime. Tapi itu tidak berlangsung lama gitu. Nah, barangkali ini bedanya zaman dulu, zaman sekarang. Saya yakin juga mereka sudah pasti menggunakan solusi backup dan replikasi yang andal juga. Nah, terkait dengan bencana Mbak, sebenarnya bedanya untuk backup dengan disaster recovery itu apa sih Mbak, kalau boleh saya tahu? Oke, Ya. jadi backup itu adalah bagian dari disaster recovery plan. Jadi bagian ya, bagian, oke. betul. Jadi setiap perusahaan itu biasanya harus ada yang namanya disaster recovery plan. Jadi kalau misalnya kayak yang Mas bilang tadi kebakaran gitu kan, itu kan disaster gitu. Iya, betul. Tapi setiap disaster kan kita tidak bisa tahu ya. Maksudnya kita tidak bisa tahu kapan ada disaster, kapan nggak ada disaster gitu kan. Nah, tapi kalau dia hit gimana nih? Apa kita punya plan gitu? Apa kita punya backup plan kan sebagai satu perusahaan? Makanya backup itu it's part of disaster recovery plan, atau kadang-kadang orang ada yang sebut juga business continuity plan. Jadi kalau untuk memastikan bisnis itu tetap continue, tetap berjalan, apa dong plannya gitu. Jadi ya disaster recovery itu ya maksudnya kita hidup di dunia yang kita nggak tahu gitu kan. Iya, kapan betul. ada kebakaran, kapan ada kebanjiran, kapan ada ransomware gitu loh. Terus kapan ada gempa bumi, nggak ada yang tahu. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah memproteksi. Kalau sampai hal-hal itu terjadi, bisnis kita bisa jalan gitu. Iya, lagi-lagi ini bisnis continuity. Kita harus Betul. benar-benar menjaga bisnis tetap berjalan. Dan karena sekarang eranya data, eranya ini era cerdas kata orang. Yep. Cerdas tanpa data juga nggak jadi cerdas. Betul Mas. Betul kan? Makanya iya. ini benar-benar ya, data ini harus benar-benar diproteksi, benar-benar harus di-manage dengan baik sehingga sekali lagi tetap optimal penggunaannya. Nah, bicara tentang market di Indonesia sendiri Mbak, ini kan kita sedang melakukan transformasi digital di hampir semua sektor, gak hanya bisnis saja, tapi juga ada sektor pendidikan, kemudian ada government, semuanya lah gitu. Semuanya sedang melakukan transformasi digital. Walaupun tadi Mbak Santi bilang mungkin prosesnya masih digitasi, ada yang sudah digitalisasi, ada yang sudah melakukan benar-benar transformasi digital ke yang ideal lah gitu. Nah, kalau terkait dengan solusi backup dan replikasi ini artinya kan ini menjadi salah satu tanggung jawab juga buat FIM untuk mengedukasi nih market. Betul. Ini loh pentingnya karena mungkin belum semuanya paham tentang pentingnya melakukan backup sama replikasi. Ini mungkin perlu diedukasi. Nah, challenge-nya apa nih Mbak? Atau apa yang sudah dilakukan oleh FIM untuk mengedukasi market Indonesia? Oke. So saya rasa gini, untungnya adalah saat ini memang kita tidak melihat orang kesadaran atau awareness dari untuk backup dan replikasi itu sebagus awareness mungkin untuk production tool seperti O365 gitu ya. Di mana-mana sekarang orang kan udah pakai itu sebagai production tool. Memang ada perusahaan yang kadang-kadang mungkin dia merasa aku kan SMB gitu, aku ya nggak perlu banget, siapa sih yang mau ransomware aku gitu kan. Mungkin masih ada yang berpikiran begitu, padahal itu nggak benar gitu ya, nggak boleh gitu pikirnya. Karena although kita itu hari ini SMB atau kita hari ini mungkin karyawan di bawah 200, tapi kan suatu hari semua perusahaan mau grow ya kan. Tapi kalau kita masih kecil, tapi sekarang kita sudah tidak memprotek diri kita atau memproteksi data diri kita, yang nanti kita gimana grow. Jadi betul apa yang dilakukan terus-menerus sama FIM saat ini adalah
terus-menerus kita mengedukasi market bahwa data protection ini tidak hanya untuk enterprise company atau tidak hanya untuk misalnya certain industry like bank gitu kan. Hanya bank yang perlu data proteksi, itu enggak. Jadi kita terus-menerus, makanya kalau Mas lihat kita sering mengadakan seperti webinars, roadshow bersama either kita jalan sendiri atau bersama partner ke semua sektor gitu. Bisa ke healthcare, bisa ke pendidikan, bisa ke banks, bisa juga ke government atau public sector gitu. Jadi itu beberapa hal. Nah, tapi satu hal yang menarik saya mau share sedikit ya, dan ini bisa ditemukan by the way data-datanya di Google, bahwa apalagi untuk bisnis industri seperti yang e-commerce gitu, data protection itu penting banget, is a must gitu, harus ada gitu kan, karena saya baca di Google itu Amazon di US kan setiap orang transaksi pakai Amazon ya, itu 1 menitnya dia kalau dia sampai apa-apa terjadi dia akan kehilangan 66.000 US dollar 1 menit. 1 menit ya. Jadi kalau 15 menit downtime aja, bayangin 15 menit kali 66.000 Mas, ruginya 66.000 US dollar loh gitu. Jadi bukan main-main gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Ya, jadi kalau dari skala bisnis sampai sekecil apa nih FIM ini bisa menjadi solusi? Maksudnya skala bisnis apa saja selain enterprise, kemudian mungkin SMB. Nah, apakah di bawah-bawahnya juga bisa memungkinkan untuk menggunakan solusi FIM atau bagaimana, Mbak? Oh, itu satu hal yang bagus dari FIM sebetulnya adalah FIM ini terkenal satu fleksibel. Nah, fleksibel ini bisa dalam arti fleksibel dari segi kita perusahaan yang sekarang kecil, dia beli dulu, nanti kalau dia udah grow dia tinggal tambah license-nya ya kan. License kita itu datang, setiap license itu datang satu set license datang dengan 10 bundle atau satu bundle itu 10 instances. Apa yang dimaksud dengan instances? Instances itu bisa masuk satu server, itu udah masuk satu instances. Satu VM, satu instances gitu. Jadi kalau dia masih kecil, hari ini cuman 10 VM, hari ini cuman ya 10 server, masih bisa beli aja satu bundle gitu kan. Atau yang lebih di bawah itu juga ada gitu. Jadi license kita itu macam-macam ya. Ada yang memang gini, core dari FIM ini unik. Ada perusahaan vendor yang dia itu ada backup, ada solusi backup, terus ada solusi AI, nanti ada lagi solusi big data gitu kan. Tapi kalau FIM itu live and die in backup and replikasi gitu. Jadi kita strength kita, core kita, product development kita benar-benar fokus. Nah, backup and replikasi itu balik lagi ke pertanyaan Mas adalah kita itu ada tipe yang macam-macam. Kalau misalnya untuk yang SMB yang masih di bawah 200 employee-nya, kita ada yang namanya essential license gitu. Essential license itu biasanya untuk SMB lah kita sebutnya. Yang maksudnya mungkin dia lebih budgetnya lebih tight ya kan. Kita ada juga all the way sampai enterprise plus gitu. Jadi kalau enterprise plus ya biasanya untuk segi enterprise ya, mereka mau fitur-fiturnya yang lebih enterprise gitu. Jadi macam-macam Mas, dilihat dari saya rasa environment dari customer tersebut ya. Karena selama ini kan kalau kita dihadapkan pada sebuah solusi yang canggih gitu ya, kadang-kadang pikirnya wah itu hanya untuk enterprise only gitu kan, yang wow ini kayaknya belum mampu dijangkau oleh yang level menengah lah misalnya gitu. Nah ini SMB bisa masuk dan kemudian juga tadi per license ya Mbak ya. Itu menarik sekali dan kita berharap bahwa solusi ini bisa inklusif ya, bisa mampu dimanfaatkan oleh banyak pelaku bisnis, tidak hanya enterprise saja. Ini kelebihan dari FIM. Mbak, kalau bicara masalah industri ya, tadi kan Mbak Santi bilang semua sebenarnya yang mengandalkan data ya itu perlu solusi backup replikasi dari FIM gitu. Nah kalau industri yang sekarang nih Mbak, yang paling urgent banget gitu, selain e-commerce gitu, e-commerce kan ini banget ya, apalagi kalau ada promosi, kemudian tadi dibilang 1 menit aja kalau Amazon ruginya sudah sedemikian besar, saya rasa juga itu nggak beda jauh dengan kondisi di Indonesia gitu. Nah kira-kira ada industri-industri baru apa nih yang harus memperhatikan solusi ini atau mengadopsi solusi ini, Mbak? Menurut
saya semua industri itu perlu ya backup replikasi. Semua industri berarti ya. Industri perlu ya. Karena gini, kita aja sebagai personal kita backup kok data-data kita ya, foto-foto kita, konteksnya kita backup kok gitu kan. Apalagi perusahaan mau di misalnya retail gitu. Retail juga perlu untuk backup karena dia kan ada data-data produk-produk dia. Misalnya di retailnya jualan baju gitu kan. Bajunya kan macam-macam ya, ada SKU-nya gitu. Nah, itu kan data-data perusahaan yang kalau sampai misalnya hilang gitu, nah gimana dia bisa tahu aku minggu lalu beli berapa ya gitu kan untuk bayar ke vendornya. Jadi bukan berarti kita itu kalau nggak di e-commerce, misalnya kita itu di retail, kita itu nggak perlu solusi, kita itu perlu gitu Mas. Nah terus healthcare itu juga penting gitu, karena kan misalnya rumah sakit, data-data pasien, terus data-data dokter, data-data pasien lah terutama, itu juga penting gitu kan. Kalau sampai hilang nanti pasiennya misalnya datang lagi untuk berobat nggak ada, gitu kan. Itu gitu. Jadi betul, itu penting loh. Pendidikan juga, apalagi banking, terus public sector, government itu penting banget karena walaupun di government atau di public sector itu bukan is a non-profit gitu kan, kita sebenarnya non-profit organisasi, tapi dia itu kan tujuan utamanya adalah memberikan service pelayanan ke masyarakat gitu kan. Gimana kalau downtime, hilang datanya itu, nah masyarakatnya datang mau bikin KTP, kamu tidak terdaftar loh di sini kan. Itu kan ya maksudnya orang kan jadi kaget gitu kan, nanti kan aduh gimana sih gitu loh. Nah jadi menurut saya sih setiap sektor, setiap industri itu perlu yang namanya backup. Jadi sekali lagi ini zamannya data ya, ini di era data, dan kata Presiden juga data adalah the new oil. Sekarang kalau kita tidak punya data sudah habislah kita ketinggalan dari negara-negara lain. Begitu pula dengan company bisa ketinggalan dari pesaingnya gitu. Pesaingnya sudah lari kemana karena mereka sudah mendapatkan banyak insight dari data. Kalau datanya hancur dan tidak termanage dengan baik, artinya sudah pasti ketinggalan kereta ya Mbak ya. Oke. Mbak, ini ada pertanyaan titipan ini dari Sigi Enterprise Management Console nih. Ini kelebihannya apa Mbak? So Enterprise Management Console ini gini, dia itu sebetulnya adalah web base dan tujuan utamanya itu kan ada, kalau perusahaan itu biasanya ada yang namanya Vim backup servernya ada lebih dari satu gitu kan. Ada mungkin ada 5 atau 6 atau 7 gitu. Jadi itu adalah satu konsol di mana memudahkan admin dari perusahaan IT admin ya, dari perusahaan itu untuk memanage semua Vim backup servernya gitu. Jadi kalau dia nggak ada konsol kan satu persatu ya manage yang ini, misalnya yang ini di Bandung, yang ini di Jawa, yang ini kan ribet gitu kan. Kalau harus satu persatu masuk, ini kayak semacam dashboard atau konsol di mana dia bisa melihat semua, dia bisa memanage setiap Vim backup server ini di satu konsol itu. Jadi tersentral gitu atau bagaimana? Bukan. It's a web base dan maksudnya it's kayak jadi tidak di-download di hard disk atau apapun. Jadi it's like SaaS lah gitu, web base. Dia bisa masuk anytime. Karena kan transaksi backup segala macam ini kan juga terkoneksi ya dengan internet. Nah, jadi it's a web base. Nah, jadi dengan konsol itu dia bisa ngelihat dia bisa assign backup policies lah gitu. Misalnya yang di Bandung ini malam aku mau backup jam 8 gitu. Untuk di Jakarta mungkin lebih malam deh, jam 12, karena biasanya toko-toko buka sampai jam 10 gitu. Jadi dia setup beda-beda tapi dengan hanya menggunakan satu single console gitu. Single console, jadi nggak buka page ini nanti buka page ini nanti buka, nggak usah. Iya, jadi nggak rempong gitu istilahnya. Betul. Nggak rempong kalau bahasa sekarang ya. Selain itu dia juga bisa kayak meng-assign role Mas. Jadi misalnya saya sebagai IT admin di satu perusahaan. Nah kadang-kadang kan saya mau cuti dong. Kan masa saya kerja 365 hari kan nggak mungkin gitu kan. Sementara ada virtual machine VM yang mungkin VM payroll, VM sales gitu kan, virtual machine sales gitu yang di backup sama Vim dengan menggunakan solusi Vim. Nah pada saat saya bisa assign role di Enterprise Management Console itu, misalnya kalau untuk virtual machines-nya untuk payroll, saya kasih assign role-nya ke HRD. Direktur HRD, supaya nanti kalau terjadi apa-apa misalnya dengan downtime, misalnya kalau saya pergi misalnya servernya something wrong, dia bisa restore
Jadi nggak cuma tergantung sama saya gitu untuk merestore balik data-data itu ke production. Kalau sampai terjadi apa-apa di production. Itu langsung restore sendiri gitu karena udah di set tadi ya. Jadi orang yang di set itu si HRD atau si sales director yang di assign dia bisa akses. Dia bisa akses ke sistem dan melakukan restore. Oke. Karena Jadi, udah ada assignment tadi ya. Iya, kalau desain. Jadi bukannya setiap orang bisa. Iya. Menarik ya, artinya ini benar-benar sebuah solusi ini ya. Oke Mbak, kalau terkait dengan market di Indonesia, ini industri yang sudah menggunakan film ini kalau boleh dijelaskan dari mana saja nih Mbak? Wow, sudah hampir semuanya kayaknya ya? Sudah hampir semua, sudah hampir semua. Yeah. Bagusnya adalah saya melihat dari tahun lalu pertumbuhan dari kesadaran. Jadi kita ngelihat pertumbuhan dari market ya. Untuk backup sendiri itu tambah double digit di Indonesia sendiri. Berarti kesadaran dari masyarakat untuk solusi backup dan replikasi ini sudah meningkat gitu. Itu bagus buat kita. Jadi berarti bagus lah gitu. Orang-orang udah sadar. Nah, bagusnya juga hampir semua industri kita sudah ada di sana gitu. Karena kan film itu kita bisa masuk ke enterprise, kita juga ada solusi yang buat SMB ya gitu, yang di bawah 250 employee. Jadi kalau dia ada sih boleh dibilang kita hampir di semua industri ya Mas ya. Hampir semua industri ya. Biar Vinizen, biar pemirsa semuanya itu lebih bisa mendapatkan gambaran, bisa nggak sih Mbak Santi kasih 1 atau 2 case study gitu di industri, terserah Mbak Santi mau ngambil industri apa, manufaktur atau apa yang kira-kira itu bisa menggambarkan dengan menggunakan film ini efisiensi yang didapat itu seperti apa, kemudian juga productivity meningkat seperti apa, dan yang pasti tadi bagaimana si customernya dari film ini bisa menjamin adanya business continuity tadi gitu. Oke. Boleh nggak Mbak? Biar boleh. lebih gampang ya kita bayangkan gitu ya. Oke. Ya. Boleh. Jadi aku boleh share sedikit mungkin dari sekarang ini kita baru ada satu case study ya dengan perusahaan yang saya yakin semua orang sudah tahu karena terkenal dengan awal mula terkenal dengan es krim, produk es krimnya. Jadi nama perusahaan itu adalah Diamond. Dia ada es krim, sekarang itu mereka sudah ada di frozen foods dan macam-macam ya. Saya rasa mereka juga ada di bakery dan segala, susu juga. Nah, apa yang ini sudah kita melakukan case study di mana maksudnya dari end user, dari customer itu sudah sign by the way untuk kita endorse gitu. Nah, apa yang dilakukan adalah mereka menggunakan solusi Vim sebagai backup dan replikasi data-data mereka. Jadi kalau di Diamond sendiri, mereka itu kan produksi frozen foods, fresh foods dan juga fresh food seperti susu segala. Nah, itu setiap hari mereka harus mengirimkan misalnya ke supermarket atau ke kafe-kafe yang basically jalan sama mereka lah ya, karena kan kafe-kafe itu kalau mau bikin kopi gitu itu kan perlu susu, terus yang bikin cakes misalnya bakery itu kan perlu susu juga gitu. Jadi setiap pagi itu dia harus shipmentnya itu udah harus jalan. Truk-truknya saya pernah mengunjungi pabriknya, wah bukan main, gede banget gitu. Dan truk-truknya itu pagi sudah pokoknya harus jalan karena dia harus ada jam-jam untuk mengantarkan kan keliling kan dari sini ke sini ke sini. Jadi itu kalau telat semua chain reactionsnya ke bawah itu banyak gitu. Kafe-kafe nggak dapat susu, customernya udah dateng nggak bisa, terpaksa dia ke supermarket beli. Itu kan membuat mereka kesel gitu kan. Iya, betul. Gimana sih? Aku kan order susu hari ini nggak dateng, jadi harus ke supermarket beli susu gitu segala macam. Nah jadi apa nih maksudnya? Imagine kalau dia itu kan time-nya itu sudah di make sure ya Mas ya, maksudnya jam 6, jam 7 itu mobil udah harus keluar. Betul. Berarti sebelum jam 6, jam 7 dia harus sudah print surat jalan. Sebelum print surat jalan ambil dulu dari gudang barang apa aja gitu masuk ke mobil, itu juga menggunakan sistem gitu kan. Imagine kalau at one point dia salah satu aplikasi dia misalnya untuk ngeprint invoice atau ngeluarin barang downtime gitu. Something error happen dan mereka tidak bisa melakukan print dari surat jalan atau print mengeluarkan barang dari gudang, itu kan efeknya tuh terus gak ada backup data. Nah gimana dong cara membalikan semua data-data produk-produknya, data-data invoice, data-data PO, itu gimana caranya kan kalau sampai downtime gitu. Jadi itu tidak boleh. Jadi untungnya dia kalau menggunakan solusi backup, ya kalau sampai salah satu aplikasi dia misalnya untuk invoicing down,
dia tinggal merestore gitu kan. Oh ya udah restore aja nih balik. Ya paling-paling it takes sometimes gitu kan, perlu sesaat tapi nggak sampai berjam-jam gitu. Apalagi berhari-hari, nggak Iya. mungkin ya. Zaman dulu udah pasti berhari-hari gitu. Dan tadi kalau diceritain Mbak Santi, betapa satu poin aja itu berpengaruh kepada semua lini ya Mbak ya. Jadi Betul. satu berhenti aja udah merentet kemana-mana dan Iya. akhirnya membuat kerugian yang luar biasa itu Yep. pastinya. Yes. Oke, Mm-mm. terima kasih Mbak Santi. Ini insight yang sangat menarik sekali buat kita semua. Jadi Finison udah paham banget kan ya. Jadi betapa pentingnya solusi backup dan replikasi yang harus kita adopsi atau implementasi, terutama buat para pebisnis ataupun semua sektor. Saya rasa dari government, dari public sector dan semuanya. Saya rasa bahwa data sekarang menjadi satu hal yang sangat esensial dalam kehidupan kita, dan backupnya, bagaimana jaminan proteksinya ini memang harus benar-benar kita manage dengan baik sehingga kita tidak kehilangan opportunity atau bahkan kita tidak mengalami kerugian yang besar. Saya rasa kalau terjadi sesuatu terhadap data, kemudian kita tidak bisa restore, kita hilang, kita tidak bisa membayangkan berapa besar kerugian yang akan dialami. Apalagi bisnis Betul. berhenti dan dampaknya bisa luar biasa. Betul. Udah tidak hanya kepada bisnis sendiri, tapi sosial juga saya rasa itu ada dampaknya juga, karyawan, ada layoff dan sebagainya Ya, kan. ya, Ini betul. hanya karena kita lalai dalam backup sama replikasi data, dampaknya bisa luar biasa. Ini terima kasih sekali Mbak Santi. Tapi sebelum kita tutup obrolan kita ini, boleh nggak misalkan di highlight lagi kira-kira efisiensi yang bisa diperoleh oleh sebuah organisasi apapun dari sektor manapun, government ataupun bisnis, ketika menggunakan replikasi sama backup data solution dari Vim ini apa saja? Misalkan cost efisiensinya atau mungkin lebih kepada peringkasan dari SDM-nya sendiri atau apa saja Mbak yang bisa diperoleh ini? Gitu. Oke, satu yang paling utama adalah efisiensi dari menggunakan Vim adalah satu, memastikan bahwa tidak ada downtime dari segi bisnis. Karena kalau sampai ada downtime dari segi bisnis, tentunya satu, customer akan kehilangan kepercayaan terhadap kita ya, terhadap perusahaan, dan itu kan kayak jelek lah gitu. Apalagi kalau kita ada di perusahaan-perusahaan, kita ada di industri yang harus mendapatkan kepercayaan seperti bank, itu kan berhubungan dengan uang ya gitu Iya, ya, betul. uang nasabah. Jadi kepercayaan nasabah itu penting banget. Jadi kalau sampai kita downtime, mereka mungkin nggak percaya, pindah gitu kan. Jadi seperti yang Mas bilang kan, sekarang kita tidak hidup di zaman yang loyalty ini tipis gitu Iya. loh. Karena begitu banyak Iya. kompetisi, Betul, begitu banyak betul, opsi ya. di luar gitu Iya. kan. Nah jadi itu satu efisiensinya. Yang kedua adalah pada saat merestore, jadi di backup itu kita ada sebut namanya tema terms RPO dan RTO, Ya, boleh recovery. jelasin tuh. Nah, RPO. recovery point objective sama Ya. recovery times objective. Ya. Jadi artinya adalah apa? Itu adalah satu masa jeda di mana kalau kita sampai downtime, berapa lama kita bisa up and running again? Berapa lama kita bisa restore data-data kita? Makin kecil waktunya, misalnya oke, kita bisa restore dalam 5 menit. Itu jauh lebih baik daripada kalau kita bisa restore dalam 15 menit kan? Karena kalau di restore 5 menit, oh ya udah 5 menit lagi udah bisa up and running, customer udah bisa bertransaksi lagi misalnya sama kita. Tapi kalau kita RPO kita itu sampai 30 menit, sampai 1 jam, ya itu nggak bagus gitu kan. Jadi makanya when it comes to backup, RPO and RTO ini penting gitu. Makin Ya. kecil, makin dikit waktunya, makin kecil angkanya, makin bagus gitu. Jadi itu satu hal yang kita Vim tackle dengan menggunakan misalnya yang tadi saya share CDP, Continuous Data CDP ya, Protection. ya. Gimana kita mereplikasi data setiap detik untuk aplikasi-aplikasi yang krusial gitu. Terus efisiensinya juga dari segi menurut saya automation gitu. Ya. Jadi kalau di Vim kita bisa sebagai admin kita bisa set up setiap hari kita mau backupnya setiap hari, kita mau backupnya jam berapa, kita mau backupnya setiap 2 hari, setiap seminggu atau gimana gitu. Jadi dan kita bisa maksudnya set up itu aja dan ya udah gitu, dia akan menjalankannya sendiri dari incremental data yang dihasilkan hari itu gitu. Jadi nggak perlu
satu orang duduk nungguin sampai overtime gitu kan, karena kalau overtime juga karyawannya mungkin juga capek ya kan, atau dari perusahaan juga harus memberikan overtime Tambahan, gitu. iya. Iya, nah jadi efisiensi seperti itu sih Mas. Iya, jadi cost efisiensi, kemudian juga efisiensi dari sisi pendayagunaan SDM. Betul. Kompleks ya Mbak, akhirnya Ya. semuanya bisa termanage dengan baik. Ya. Nah, terkait dengan recovery data Mbak, ini ada tidak upaya FIM untuk memberikan support kepada customer, kepada pebisnis itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan data misalkan? Oke, ada beberapa cara, Mas. Memang ada beberapa fitur di FIM ya. Ya. Salah satunya adalah misalnya encryptions. Jadi FIM ada encrypt data. Jadi pada saat kita backup datanya itu kita bisa mengencrypt. Nah, tentunya pada saat kalau ada beberapa orang yang mau ngambil datanya, mau baca datanya, dia harus decrypt dulu gitu Ya. kan. Nah, itu satu hal kita memastikan bahwa tidak semua orang bisa mengencrypt data. Kedua adalah ada yang namanya disebut hidden repository. Jadi repository itu adalah tempat di mana kita men-store data-data yang kita backup. Kita sebut repository. Jadi itu di hidden. Hidden dari segi misalnya kita hanya men-set beberapa orang saja yang bisa akses ke sistem tersebut. Dan ada juga kita sebut tema namanya terms, ini sorry ya banyak terms, tapi termsnya ada satu yang kita sebut WORM. WORM, WORM gitu. WORM itu singkatan dari written once, read many. Jadi tulis sekali, bacanya boleh berulang-ulang. Jadi dalam arti sekali, jadi konsep hidden repository itu adalah pada saat ditaruh di dalam repository, di backup datanya, itu ditulis sekali, udah tidak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa diganti, nggak bisa diedit, nggak bisa di-delete gitu. Jadi ini memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan data gitu kan. Nah, gimana kalau yang menyalahgunakan data adalah orang-orang admin gitu kan, misalnya di satu perusahaan kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah, di FIM juga ada yang namanya satu solusi tools yang disebut FIM One. FIM One itu is a monitoring tools, bisa dibeli as a bundle, bisa dibeli juga a la carte gitu. Nah, FIM One ini is a monitoring tools yang intinya adalah memonitor si aktivitas apa sih yang dilakukan, aktivitas siapa yang mencoba mengedit data, siapa yang aktivitas yang dilakukan oleh siapa-siapa aja untuk merestore balik data gitu. Jadi ketahuan tuh kalau nanti misalnya IT adminnya yang mencoba do something gitu kan, itu bisa dilihat dari FIM One. Wah, ini closing yang menarik. Saya rasa kita punya knowledge yang sangat bagus. Tadi Mbak Santi sudah sharing tentang pentingnya solusi backup replikasi. Thank you banget nih Mbak. Yeah. Saya rasa ini teman-teman Finison sekalian akan mendapatkan banyak masukan, banyak ilmu baru. Dan buat para pebisnis, saya rasa kita sudah sepakat bahwa FIM adalah solusi yang andal, yang layak Anda pertimbangkan untuk menjadi solusi buat bisnis continuity Anda terkait dengan backup dan replikasi data di bisnis teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sekali Mbak Santi, dan buat teman-teman semuanya dan Mbak Santi semuanya tetap sehat. Ya, ini walaupun sama-sama, Mas. Ini PPKM sudah diturunkan levelnya dan kita seolah-olah sekarang bebas, tapi sebenarnya di sekitar kita masih harus waspada dan harus tetap jaga kesehatan kita, prokes paling utama. Betul, ya. Betul, Mas. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kita di episode kali ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan FIM, boleh loh ditulis di komen. Nanti kita akan sampaikan ke Mbak Santi dan siapa tahu kita akan bahas di episode yang lain. Jadi nanti kalau kita hubungin Mbak Santi lagi jangan kapok Mbak. Oh boleh. Untuk sharing dengan Finison sekalian. Yes, ya. Thank you sekali, thank you banget. Thank you sekali lagi, terima kasih sekali atau thank you banget ya. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen ya di bawah ini. Dan apabila ada narasumber yang teman-teman ingin kita interview, jangan lupa juga usulkan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih sekali, salam sehat semuanya dan salam produktif untuk semua Finison. Thank you Mbak Santi, thank you semuanya. Thank you semua, thank you Mas. Thank you. TikTok Digital Yours.